badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama saya Riza Taufikur Rahman. Saya dari Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Bangsa. Dan ini teman saya. Namanya Randi, saya dari Fakultas Elektronika Sistem Informasi Universitas Dinas Sarana Informatika. BSC Kampek. Saya Alasgana Surabaya kita, saya dari Fakultas Psikologi di Universitas Yarsi, Jakarta. Nah, nama saya Farifatullah Bukar. Saya kuliah di Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Jika bos. Kebetulan kita sama nih, satu kampus. Jadi saya itu ada tugas. Iya. Tugas apa tuh? Mata kuliah Pancasila. Nah, tugas saya itu membahas tentang poin-poin Pancasila dan tentang isu-isu HAM dan isu-isu tentang politik Ya, yang berkaitan dengan Pancasila dan penerapan Pancasila di masyarakat. Menurut kalian itu Pancasila itu penting nggak sih di Indonesia? Pancasila itu sangatlah penting. Karena kenapa? Sebelum adanya Pancasila itu, nenek moyang Indonesia itu sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila. Tetapi namanya itu bukan Pancasila. Tapi nilai-nilainya itu sudah tertanam dari sejak dulu. Contohnya apa sih? Contohnya gotong royong, kebersamaan. Itu kan nenek moyang kita mengajarkan seperti itu. Biasanya yang tiga ya. Iya. Yang pertama, Orang yang yang kedua, yang kedua apa ini? dulu kan animisme. Itu bagi mereka tuh itu Tuhan mereka. Oh, ini aja. Kita mau bahas sila pertama nih. Ketuhanan yang Maha Esa. Sudah diterapkan nggak di Indonesia? Nah, ketuhanan yang Maha Esa itu kan dulu Indonesia itu kan agama yang menyebar di Indonesia itu kan ada dua, Buddha. Hindu Buddha itu di dalamnya agamanya itu mempercayai adanya Tuhan. Nah, Dewa. dewanya Tuhan. Kecuali ateis itu tidak mempercayai Nah, Tuhan. kenapa ateis tidak termasuk dalam sila pertama? Nah, kembali lagi itu karena dia tidak percaya Tuhan. Kan agama dulu kan Hindu Buddha kan mempercayai Misalnya Tuhan. gini, dia ateis, tapi di KTP-nya beragama. Apakah dia diakui di Indonesia? Itu mah formalitas. Oh, berarti Supaya diakui oleh negara. berarti sila pertama itu belum mencakup semua masyarakat di Indonesia dong. Nah, itu tergantung pada diri Ngerti sendiri. nggak? Ngerti nggak? Ngerti. Harusnya kan sila pertama itu diterapkan di masyarakat. Iya. Tapi ketika ada masalah tentang ateis gitu kan, yang dia ateis, tapi di KTP-nya dia beragama gitu. Nah, itu ya formalitas supaya bagaimana orang itu diterima di negara Indonesia begitu. Berarti Pancasilanya belum cuma formalitas berarti ya? Ini bicara tentang KTP kan? Ya, So, apakah setelah murtad KTP harus diganti? enggak sih. Nah, ya udah. Masalahnya yang ateis atau agnostik sebelumnya juga pasti punya Tuhan lah. Soalnya ya kebanyakan kan agama dari nenek moyang. Turunan agama itu Turunkan. Bukan ya awalnya dulu kan, cuman kan bisa milih kita, saya tidak bisa. ya itu mah cita-cita. Ya udah. Tapi- Masalahnya di sana. Pria yang ateis atau yang agnostik itu pun kayaknya yang tahu dia ateis atau agnostik diri sendiri dan lingkungan temannya doang. Bahkan negara pun nggak tahu. Iya. Berarti sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa itu Tidak tertanam secara tidak langsung. tertanam sepenuhnya di masyarakat Indonesia gitu. Iya, jadi Pancasila ini baik dalam konsepnya tapi dalam aktualisasinya itu ya begitu, Nah, belum menyebar ke masyarakat luas gitu kan. itu sila pertama. Menurut saya tuh Pancasila tuh hanya sebagai apa ya, jati diri Landasan. negara doang. Iya, landasan doang gitu. Landasan Pembuktiannya landasan berideologi. iya, Cuma formalitas doang gitu. formalitas Bisa doang. dibilang gitu? Jika Pancasila ini diterapkan oleh diri sendiri gitu, individu, itu konsepnya sudah bagus Pancasila, tapi mereka yang menjalankannya atau yang memperluaskannya itu kadang-kadang mencontohkan yang tidak sesuai dengan Pancasila, makanya orang-orang itu yang mengikuti pada atasannya gitu. Iya sih. Itu sila pertama berarti ya. Iya. Jadi sila pertama hanya formalitas. Oh enggak dong. Bukan seperti Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Cuma dalam aktualisasinya di masyarakat kurang. masih kurang kesadaran atau gimana ya? Minim karena ya itu
urusan dia dengan Tuhan gitu. Negara tidak membatasi mau bagaimanapun kalian melakukan ibadah. Kenapa di Indonesia hanya 5 agama? Karena ya adanya 5 agama diakui yang Enggak, ya. Islam, Anda tidak tahu. Masih banyak agama-agama lain. itu kan yang kenapa Yang kita tahu. diakui di Indonesia 5 tuh karena agama-agama itu tuh agama yang diturunkan dari langit. Namanya karena ada 2 agama tuh, agama yang turun dari langit, ada yang tumbuh dari Oh masyarakat. ya, itu namanya agama-agama Samawi. Ah. Ya, tuh. Itu. apa saya mau? Bukan diturunkan dari langit, misalnya Oh, gitu kan. Islam, Islam, Hindu, Kristen pun Kristen. termasuk Buddha, Buddha, Itu ibaratnya agama yang sudah terlegalisasi, punya kita legalitas. punya pedomannya. Jadi landasannya tuh jelas dan juga nggak kemana-mana gitu. Kalau agama-agama yang muncul-muncul kayak Sunda Wiwitan dan lain-lain Banyak. banyak tapi itu bukan agama, itu kayak itu kepercayaan. kepercayaan. Itu kurang, menurut saya itu pertanyaan kurang lengkap landasannya gitu. Yang pertama ya. Oke, benar. Yang kedua, Apa tuh? Manusia kemanusiaan yang adil. Oke, Apakah sudah adil manusia di Indonesia? Tidak. Enggak, kan itu kayak sifat ya. Kemanusiaan yang adil beradab. Adilnya belum tentu adil menurut orang lain tuh. Iya. Beradab mungkin adalah orang-orang yang kesannya etikanya bagus, etikanya bagus. Kalau misalnya ngomongin keadilan, kayaknya Iya, batas sih. ada juga kok. Ya kayak ini aja kayak tadi. Adab sama keadilan juga ada lah gitu. Apakah kemanusiaan di Indonesia sudah adil? Untuk adil luas. Berarti itu udah masuk ke HAM ya? Iya. Asli manusia. Bisa jadi. Iya. Iya. Keadil, kemanusiaan yang adil. Adil. Menurut saya belum. Atau mungkin tidak ya. Gini, HAM di Indonesia udah adil pun. HAM itu tidak adil. Maksudnya bukan Nggak ada bukan dalam tahap adil, Cuk. gimana? Bukan dalam tahap adil, dong. Ada Masa HAM adil sih? menurut saya adanya HAM itu adil, tapi menjadi bumerang tersendiri bagi seorang orang tuh. HAM itu sebenarnya harus bisa ditahan berdasarkan apa yang dia langgar dulu gitu. Iya, iya. Ini mah udah ngelanggar, tapi dia ngebantai dengan hak asasi manusia itu menurut saya ketidakadilan. Oh, semacam sekarang yang ada berita ibunya diperkosa, Ya. ya anaknya mau bunuh si yang memperkosa itu. Ya, Terus itu menurut Ya, Anda tidak adil. tidak adil Iya, karena membunuh atau gimana? karena HAM-nya tidak Setara. tidak setara gitu. Tidak terjalin, bisa terpenuhi. Yang harusnya gimana? Harusnya ditelik dulu lah, diusut dulu kenapa dia ngelakuin hal tersebut. Memperkosa itu. Membunuhnya. Kan kena memperkosa. Iya, Dendam lah, ada, dendam. ada sebab akibat pasti Iya. kan. Tapi harusnya pihak hukum itu lebih memandang kayak ini kan demi hak asasi manusia lain juga gitu, dia melakukan hal tersebut bukan cuma-cuma. Tapi menurut gua ya, HAM itu harus ditempatkan di tempat yang benar. Contoh gini, di pendidikan, Ya, kalau kita pakai HAM, guru nggak bisa gampang. Tujuannya untuk mendidik, tapi karena ada aturan HAM yang melindungi siswa, jadi tidak terdidik dong. Nah, jadi kita di sini perlu tahu. Yang diganti itu harus sistem pendidikannya apa HAM-nya. Nah, makanya di sini kita harus tahu perbedaannya antara HAM Barat sama HAM Timur. Oh, apa sih? Baru tahu tuh. Ada HAM Ada HAM Timur Barat, itu, HAM Timur. HAM Timur itu HAM dalam Islam gitu kan. Oh. Jadi pemikiran HAM di Barat itu dia memang menggunakan HAM itu untuk kepentingan-kepentingan individu gitu, untuk menjadi sebuah tameng gitu kan. Ya, ya. Tetapi beda dengan HAM Timur itu, Barat. dalam Islam gitu kan. Jadi HAM itu emang benar-benar adil gitu buat takarannya. Misalkan dalam Islam itu kan ada yang dinamanya hukum apa, buntung tangan ya. Tangan. Tetapi HAM Barat berpendapat dalam Islam itu nggak ada HAM gitu kan, tidak hak asasi manusia itu nggak ada. Sebenarnya hukuman potong tangan itu ada takarannya ketika ada nominalnya gitu. Ketika maling seberapa besar gitu berhak dipotong tangannya. Tapi kalau misalnya kita sekedar maling ayam atau maling duit 1.000 perak, itu nggak dipotong tangan. Kecuali kita malingnya 2 juta ke atas gitu kalau dalam, enggak 1 triliun. ya itu baru berhak dipotong tangan. Mereka bebas kan karena Jadi HAM-nya apa? jadi dia tidak tahu. Jadi dia tidak tahu Jadi, sebenarnya potong tangan itu ada cara mainnya gitu, tidak sembarangan maling ini dipotong, tapi ada syarat-syaratnya. Dipotong tangan itu ketika maling nominalnya yang tinggi gitu. tapi kenapa masih banyak yang korupsi? Kan HAM Barat. Nah, HAM ini Barat. dia. Kenapa HAM melindungi orang-orang yang korupsi? Nah, Tidak makanya begitu. saya bilang HAM itu tidak malah jadi relevan di masyarakat yang harusnya ini. Makanya harus HAM itu malah jadi bumerang tersendiri gitu. Ya, malah jadi kayak seakan-akan tuh Kayak melindungi orang-orang yang yang salah. salah gitu. Ya.
yang salah dilindungi karena ada HAM, Karena ada HAM. kesalahan. Kalau misalnya HAM ini benar-benar adil, Palestina sampai saat ini tidak diizinkan untuk diserang oleh Israel. Itu antar negara, bos. Kita enggak, maksudnya kita yang di Indonesia aja lah. Yang Itu nanti di akhir. Itu kan analoginya gitu, analoginya baratnya gitu. Di akhir ya, rame tuh. Masuk sini rame. jauh itu. Oh enggak, Ah, di akhir. Beda ya. nah, ini mah cuma sepintas lah. Jadi emang menurut gua tuh HAM yang ada di Indonesia itu malah nggak terjalan dengan semestinya gitu. Yang harusnya emang benar-benar dia bersalah, tapi adanya HAM Iya. dibalikin lagi Pak. Karena HAM di Indonesia tuh melindungi individu, Ya, melindungi apa ya? Raganya. mungkin pas waktu sidang apa saya kira Emang gitu kan. Itu yang nyiram air keras aja. Itu nggak sengaja. Nggak sengaja, Pak. Lolos. Nah, justru itu HAM di sini yang saya analisis gitu ya. Jadi HAM itu cuman hanya menjadi benteng sebagai perlindungan kepentingan gitu. Iya, dimanfaatkan Iya. oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu kan. menurut saya kayak semestinya tuh HAM tuh lebih merusak diri sendiri kayak kalau misalkan nih ada begal nyerang gua nyerang duluan, Iya. kan gua mempertahankan diri gua, tapi dinilai dari hukum, segi hukum dilihat yang pertama yang ngelakuin kesalahan itu yang pertama kan. Nah menurut gua ngelakuin kesalahan itu karena ngejaga badan gua, Tahu. ya karena tahu. Mau dipegang nih. Iya, tapi kan berbeda Iya. hukumnya tuh. HAM di Indonesia enggak, siapa yang melukai dia yang salah. Mau dibegal, mau dicopet, dia yang melukai dia yang salah. HAM-nya gitu kan. Mendingan gua cari. Tuh, Emang mending lu nggak salah tapi mati apa lu salah tapi nggak mati. Mendingan ada juga di rumah. Dan gimana tak? Dia emang nggak apa ya? Ya Emang emang serba bingung juga. apa ya? Jadi Aku bingung bener. Nah, mending ya udahlah, yang Makanya- biasa-biasa aja gitu. makanya di sini pentingnya pembelajaran Pancasila di kalangan pelajar mahasiswa itu penting karena pejabat-pejabat itu rata-rata menggembor-gemborkan Pancasila tapi pendidikan Pancasila itu belum tuntas makanya dia ngomong pejabat. kan jadi kan pejabat itu kan sebagai apa contoh masyarakat teladan masyarakat yang dipilih oleh masyarakat. Orang ya begitu jadi Yang belajar Harus bawa. Pancasila aja. Oh, siapa lagi yang nggak belajar Pancasila, bos? ya itu karena belajarnya itu belum tuntas. Nggak nyampe ke hati ya. Iya, kalau misalnya belajarnya tuntas, pasti dia akan menerapkan kemanusiaan yang adil beradab itu yang benar-benar adil gitu kan. Kayak, udah ya, pokoknya masalah HAM itu masih karet lah gitu ya. Nanti deh. Pertanyaan Abu-abu lah, abu-abu lah. Nanti Ya. lagi dulu. Lanjut. Yang Pancasila. Lanjut. dulu. Ya, Iya, Yang ketiga, apa? yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Nah, kalau gitu, Isunya apa? Jangan dulu mas. Oke, Persatuan Indonesia. Kita Bineka Tunggal Ika. bedah dulu. berbeda-beda Ya, satu ya. satu. Tadi apa? Enggak. Intinya Ah iya itu. Awas jangan ngomong aduh malu lah. beda-beda, tapi Tetap tetap satu. satu. Iya. Itu salah. Kok salah sih? Salah sih. Kenapa salah itu? Salah sih. Semua orang kan nggak bisa mencapai satu tujuan tertentu yang sama Ya. karena kemampuan orang berbeda-beda. Ya, tapi dalam bernegara kan tujuannya pasti sama. Iya. Tapi kan yang lebih memegang negara itu siapa gitu? Pemerintah. Pemerintah. Ya. Orang tujuannya berbeda. Nih ya, kalau misalnya Ya. di Sama Indonesia ini tidak ada persatuan Indonesia, Hmm. negara Indonesia ini tidak akan merdeka. Makanya di situ di Pancasila itu memang diajarkan nilai-nilainya itu persatuan Indonesia. Kenapa negara kita sampai saat ini teknologinya tertinggal, ekonominya tertinggal? Kenapa? Ya Kenapa? karena itu Kenapa? di dalam Pancasila itu ya kita diajarkan yang penting kita bersatu dulu deh untuk mempersatukan Nusantara gitu supaya kita merdeka. Ini dia yang Pentingnya persatuan itu ya itu untuk mencapai kemerdekaan. kedaulatan bersama. Iya, Jadi itu adalah cuma hanya sekedar nongkrong doang. Kebersamaan. Nongkrong, kopi, main, Tapi masih ada yang membeda-bedakan gitu. ras, Ras. suku, etnis, agama, budaya. Ya, misalkan kayak Jawa, Sunda, Papua. Mungkin sekarang nilai-nilai persatuan itu Yang paling kontras itu Timur Barat. Iya. Ras, ini Timur Barat. Timur Barat itu yang Antara konflik. Papua dan Melayu. Iya, konfliknya itu konflik hebat. makanya sejak era reformasi ini Pancasila emang mulai merosot gitu kan. Jadi mulai agak tidak digunakan lagi gitu bahasanya, tidak berpacu kepada Pancasila seutuhnya gitu kan. Beda dengan pada zaman Soeharto. Jadi dia
lebih menggembor-gemborkan Pancasila, emang benar-benar ditanamkan ke orang-orang gitu Ya, kan. orang-orang Pancasila tapi Iya, tapi pemimpin pemimpin Anda besok hilang. Mahasiswa hilang. Halo, halo. enggak kayak isu di Papua aja. Kenapa Papua tertinggal? Katanya Indonesia bersatu. Papua masih tertinggal. Mereka tuh bisa mengakses pendidikan. Ya kenapa? ya karena pemerataan tentang pendidikan Pancasilanya itu kurang masif gitu, kurang luas, makanya Mungkin yang berbeda nih, Gitu. mungkin dari segi orang Papua Serius, sendiri serius, ini, serius. dari segi orang Papua ini, mereka agak enggan untuk datang ke kota untuk mengenyang pendidikan yang lebih besar. Sedangkan orang-orang yang di kota tuh akses di Papua aja minim, supply-nya kurang. Ya. Itu salah satu menjadi dampak yang tidak merata di Papua. Artinya peran pemerintah penting situ ya. Pasti sangat penting di Bukan sana. penting lagi, emang Itu sangat penting. Iya. ini adalah salah satu PR-nya pemerintah. Tugas mau Tugasnya nih, Pemerintah dikasih PR loh. parah ya. Dosennya pemerintah. maksudnya PR itu ya catatan gitu, bahwa harus ada sebuah wilayah atau daerah yang harus diperhatikan. Salah satunya yaitu pemerataan pendidikan Pancasila secara masif, supaya masyarakat atau pelajar itu Nih, memahami nilai-nilai Mana ini. Ini zaman sekarang aja nih, infrastruktur di Papua udah mulai dikembangkan. Tapi kenapa malah tambah pecah? Nah justru itu kan kata saya, infrastrukturnya dikembangkan tapi pendidikan Pancasilanya itu kurang diteriakan, kurang di Harusnya kan Serukan gitu. lebih bersatu, lebih kuat gitu kan. ya Mana yang namanya mencerdaskan kehidupan bangsa? Yang ada. pendidikannya itu kurang ditekankan, tapi infrastrukturnya aja yang ditingkatkan. Tapi dari segi pendidikan itu tidak di-upgrade, cuman jembatan di-upgrade. Aduh, ini PR ya. Kasih PR. Pak Jokowi dikasih PR. Tolong Anda catat jidat. Enggak, itu kan kayak kasus di Papua gitu kan, KKB, kelompok kriminal bersenjata. Ini kan Itu kan isunya memecah persatuan Indonesia. Pendapat kan gimana sih? karena mereka dari dulu ya mungkin ya menurut gue, mereka tidak diakui jadi warga negara Indonesia. Kok bisa? Ya orang pendidikan dari segi pendidikan aja nggak merata, Jadi mereka merasa tidak diakui. merasa tersingkirkan, merasa jauh nih gitu kan. Bahkan teknologi aja masih minim datang ke sana gitu. Lampu aja baru beberapa doang gitu. Kalau mereka merdeka apakah akan maju? Tidak. Terus kenapa Kecuali- pengen merdeka? Kecuali ada dalang di belakangnya nih. pasti ada. Ya pasti lah. Pasti ada dong. Orang main dalang aja ada wayang. Emang yang ada dalang. Pasti ada. Makanya mereka berani. Orang Papua dari mana coba beli senjata? Nah. Gitu. Pasti ada yang memodali. Nah, Siapa yang memodali? Pasti dari asing. Gua yang udah mana? Ada Sama ya. pemain asing di situ. jadi Karena- ada, bisa jadi enggak. Karena di Papua itu kan ada Freeport. Nah, Freeport ini masih Kontrak. ada main-main sama Amerika, perebutan lah intinya. Pasti ya ada kaitannya begitu kan. Dari segi Papua aja mereka tersingkirkan. Bahkan anak-anak, menurut gua anak-anak yang kayak di Bangka, di Belitung gitu ya, kayak dari segi ekonomi aja mereka masih rendah. Apalagi di mengenyam pendidikan. Jangan bilang ekonomi. Oh iya salah. Pinggir Jakarta aja pada itu. Itu kota loh. Ibu kota. Ibu kota masih ada. Makanya pengen pindah kan? Nggak gitu dong. Nggak gitu konsepnya. Nggak gitu konsepnya. Mereka pindah juga udah ada Kayak- apa analisis lah yang Kayak lebih. nggak betah gitu, nggak betah gitu. Nggak. Mereka masa pindah yuk di sini nih lebih enak enggak dong? Itu kan dari mana dong? Pasti ada yang membiayai. Nggak, maksudnya udah ada, maksudnya apa tujuan mereka pindah tuh udah ada masalah, udah terstruktur. Dan ya bilang kan pemerintah tuh biasanya sedia payung sebelum hujan. Jadi sedia tempat sebelum digusur. Oh, Bukan. bukan maksudnya sedia payung sebelum hujan, maksudnya Sedia tempat sebelum tenggelam. Nah itu dia, kan emang udah diprediksi bisa jadi kayak gitu. ibu kota itu akan tenggelam nantinya. Bisa jadi seperti itu. Makanya awalnya tuh bikin benteng tuh kan yang kalau kecil gitu. Itu awalnya untuk agak membatasi air laut, air hujan. Masuk. Tapi bentengnya udah diserang dulu. Akhirnya lebih memilih pindah. Oh, kirain di korupsi biasanya. Oh, Kok benteng di Palu? oh, Duitnya. oh, tidak tahu. Kenapa pindahnya ke Kalimantan? Iya, dibilangin tadi udah ada struktur yang itu lebih detailnya ada lah.
saya baca awalnya pengen di Bogor, ceritanya mah. Jonggol. Depok Ya. sekalian. Oh, tidak dong. Cuman nggak memadai struktur kontraktur tanahnya itu tidak memadai. itu udah semuanya tuh udah di riset lah. Masa iya? Ayo kita pindah yuk. Besok kalau enggak dong. Pasti ada riset terperinci yang ya gitu oleh pemerintah. Udah lah ya. Ya udah lanjut next yang keempat. Next. 4 itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nanti ada singkatannya. Santai-santai. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Nah, kita dipimpin oleh siapa, Coy? Kebijaksanaan Dalam permusyawaratan. Siapa yang musyawarah? Apa dong? Siapa yang musyawarah? Gedung DPR buat apa? Mereka musyawarah di gedung DPR. Jangan salah. hanya mereka doang yang musyawarah. Mereka mewakili rakyat. Mewakili semuanya. Anda mewakili siapa sih? Saya tidak merasa diwakili. Jangan salah. Anda memilih, ya berarti itulah perwakilan dari Anda. Karena Anda memilih. Ya. Kalau betul. Saya diwakili, punya mobil diwakili. Tidak enak diwakili. Yoi. Diwakili. Ah, bebas. Perwakilan. Sebenarnya itu salah-salah Anda sendiri. Kenapa? Anda siapa? Anda siapa saya? Ya masyarakat Indonesia sendiri. Kenapa memilih? memilih yang Salah. calon yang salah gitu? Wah. Ya, kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Jadi dia. bisa membedakannya itu calon wakil rakyat yang benar itu dia tidak mengedepankan uang gitu. Enggak, Pak. dalam Enggak, sistem Pak. Saya politiknya. bisa bantai itu, Pak. Aneh gitu. Aneh. Tidak Semua ada benar. semua partai, Habis. semua DPR maupun siapapun menteri itu orang sebelum dia masuk ke pemerintahan awalnya tuh baik, Om. Niatnya baik. Good Pas- attitude, Iya, Kenapa mereka menyalahkan dia? Karena baik mereka. iya. Karena Ketika udah masuk ke Nah, pemerintahan, itulah. adalah sekelompok nih. yang membedakannya di sana. Sekelompok. Jadi Kita cuma Jadi ketika calon wakil rakyat yang berduit itu di belakangnya itu ada shadow state. Apa itu shadow state? Apa itu? Adalah orang-orang yang membiayai seorang calon itu supaya menang gitu. Jadi dia punya apa namanya Backing lah gitu. program-program titipan gitu. Jadi Oh. kalau misalnya kita milih Oh. ke calon yang lebih banyak duitnya itu hati-hati. Kita bisa Oh, Pak. terjebak. sekarang pun nggak pakai nyalon pun kalau nggak punya duit mau gimana? Nah, justru itu kan Masa kita nyari calon yang miskin? Nah, justru itu pemimpin yang tanpa modal tapi dia bersih jujur. Dia itu saya jamin lah. Ya. Gak akan menang. Enggak, Tapi gini nggak deh, akan menang. gini deh. Saya jadi gak akan menang. Dia menang nih. Bukan masalah menangnya atau Iya. kalahnya tapi emang benar-benar dari hati Iya. emang benar mau memajukan rakyat-rakyat Indonesia. Dia tuh nggak ada apa namanya orang-orang bayangannya itu kan Iya. lebih enak gitu kan. Gini deh, Suarakannya gini kan. deh. Kita pemerintah bikin suatu program atau ya gitu bisa disebut program. Untuk menjalankan suatu program, kita pasti butuh duit modal. Iya dong. Terus cuan. Kalau si pemerintah kita punya modal, gimana menjalankannya? Maksud saya itu sebelum ini masuk DPR kan itu ada Iya. pencalonan. Iya, sebelumnya emang dia ya, bisa dibilang miskin lah ya. Gitu. Terus dia menang. Mana ada DPR miskin? Enggak, ini Belum DPR bisa, ini bisa. Terus dia menang nih. Dia menjalankan suatu program tanpa adanya modal, gimana dia mau jalan? Pasti modal Ya. sendiri dulu kalau mau Iya. ini. Ya pasti kalau setiap ada anggarannya kenapa tidak gitu kan? Ya gunanya ada anggarannya itu untuk menjalankan Dikorupsi. program-program untuk mensejahterakan rakyat kan. Intinya masih banyak yang menyalahgunakan. Nah itu. Menyalahgunakan program. Jangankan DPR, desa aja. Kenapa desa itu selalu menyalahgunakan anggaran ya karena itu supaya balik modal dia ini Pas pas pencalonan. ketika pencalonan pemilu. Kenapa harus modal sih? Nah, itu dia. Intinya sekarang pola pikir Ketika kita ingin mencalonkan harus modal. Gitu. Ya iya lu buka warung ayam modal. Ya, Ya. yang menang yang paling besar dong modalnya. modal itu adalah salah satu usaha kita untuk mencapai kemenangan. salah. Tetapi tidak seharusnya pakai itu juga. Masih ada Ah. cara lain. Modal itu bukti orang untuk memilih dia meyakinkan masyarakat. Iya. Salaman. Tidak di sini dalam podcast 20.000. diskusi ini tidak ada salah dan benar. Enggak ada. Benar. Ada di sini. Sebenarnya tidak ada salah dan benar. Pendapat pribadi Di sini ya aja. itu. Jadi di sini adalah tempat di mana kita berbeda-beda tapi kita menjadi Ribut gitu. suatu Tapi perbandingan gitu. Jadi suatu ilmu. Ya enggak? enggak. Harus belajar lagi nih. Kesatuan Indonesia. Gini aja ya. Ketika DPR bermusyawarah ya. Ya. Apakah mereka meminta pendapat ke masyarakat? Meminta bos. Minta.
emang TPR tidak meminta langsung. Ada staf-stafnya. Ada tahapan-tahapan. Nah, iya. Lewat sosmed. Nah, lewat enggak apa? Lewat survei. Ya, survei-survei dari staf-stafnya. Saya mendukung. Jadi survei Ada. itu tidak semua satu rakyat itu semua rakyat itu disurvei. Nah, ada bagian wilayah-wilayahnya. Iya, kayak semacam sekarang RT mungkin sensus penduduk. Ya. Bla bla. Kalau gitu sih, ketika ingin membuat peraturan, iya, ada itu. Ada juga surveinya. Ada. Mungkin Anda kurang mengetahui itu. iya makanya saya tanyakan, nah tidak Eh, sebenarnya. mereka emang lebih relevan mereka menanyakan sih dari sudut kota sih. Enggak dari sudut Enggak. masyarakat. Buat undang-undang, Iya. bukan Ada bukan masalah itu mah, itu Yang mah kayak isu kemarin aja. RUU. ya RUU KUHP Kayak misalkan. Tapi kenapa masih tunggu? Enggak, mereka kan emang surveinya tuh emang ke beberapa sih. Menurut Soalnya gua itu surveinya meminta pendapat ahli, bisa jadi. misalkan ahli keuangan, Ya. ahli ekonomi, ahli biologi gitu kan, ahli agama, ahli psikologi. Dari santet. Wow. Nggak, bisa. Kayak KUHP kan itu kan disahkan, tapi kan banyak yang nggak setuju. Kok bisa? Kalau nggak bisa. Sempat disahkan. Sempat disahkan. Terus Tapi banyak yang nggak setuju. Kenapa? ahli itu belum tentu mereka ngerasain apa yang kita rasain. Yang namanya paham. Ahli itu cuman hanya teori. Hanya makanya di sana itu yang Misalkan dari sisi ekonomi bakal bangkit nih, ya. tapi kan di masyarakat banyak yang protes. Karena tidak relevan. Ya karena seperti cipta kerja aja. Cipta kerja kan mereka bilang, oh investasi. Tujuannya ini- baik kan? Iya, tujuannya Tujuannya untuk investor banyak ini, Tujuannya Indonesia baik. banyak nih. Tapi Kerja Nah, sakit iya. mati. cuman ya karena ada beberapa yang apa? Tidak diuntungkan lah, ada yang tidak diuntungkan. Makanya ya. Lebih banyak yang diuntungkan apa yang tidak diuntungkan? Ya lihat demo aja. Siapa yang demo siapa? Seluruh pekerja, Buruh. seluruh buruh. mahasiswa, masyarakat. Enggak yang kemarin, yang kemarin yang cipta kerja Enggak, cuma STM nggak ikut. itu cuma cipta kerja saya. Sama yang Ada lah. RUU KUHP itu. STM. Abang-abang yang kemarin gitu. Bang, guys ya. Kita ketemu. Oh, STM ikut demo. disangkanya ini lagi ditunggangi gitu kan. Kalau STM ikut. Nah, emang orang pemerintah bilang, Ada yang menunggu. nah itu semuanya mereka bilang tuh ada yang menunggu. Padahal kan presiden sendiri yang minta. Kalau saya salah minta untuk Di demo, setelah di demo pemerintah itu tuh ditunggangi. Enggak, Bos. Bukan di demo, dikritik. Di demo ada kan? demo. Di demo, Di demo dengan cara dikritik. di demo, dikritik. Perihal RUU kemarin aja, kampus gua tuh udah ngirim proposal untuk pengajuan diri perihal ngobrol. Ya, belum musyawarah. Kebanyakan untuk buat DPR. Iya. Setahu gua itu proposal tuh nggak nyampe dan nggak di ACC. Makanya pada turun. Sebelum turun juga udah disiapin ini orang yang mau debat, ini orang-orang yang mau ini BEM Indonesia biasanya langsung peka. Begitu. Tapi nggak di ACC. Begitu. Iya. Kayak yang waktu itu kemarin sempat BEM siapa gitu lupa yang tahun-tahun kemarin tuh yang sempat masuk di ACC. Iya, Ya itu kan karena itu di ACC itu Iya. karena akhirnya nggak jadi demo kan. Iya. Nggak jadi demo akhirnya diundang di ACC mendebat satu hal konflik itu akhirnya tidak disetujui. Coba yang kemarin yang di ini di ACC juga pada demo Kayaknya sengaja deh, biar masyarakat tahu. tahu kan. Ya tahu tentang undang-undang itu. Kalau nggak demo, kan Memang dari penurunan undang-undang itu juga nggak konsisten. Katanya draftnya aja belum turun, baru dibikin. Tapi udah ada bocoran isu draftnya tuh udah terbentuk. Kalau 100 halaman atau berapa gitu. ya bukan yang ngeprintnya, jadi tahu. Tidak konsisten. Udah lah ya, selanjutnya lah. Lanjutnya. Sila kelima, keadilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini tuh ini yang ditunggu-tunggu. Keadilan Kita semua. sosial bagi Indonesia. Untuk dihujat atau dipuji. Enggak, kita ingin roasting. Enggak, kita ingin diskusi. Kita ingin diskusi. Roasting. Enggak, maksudnya sosial di masyarakat, Distancing. sosial di masyarakat kita itu seperti apa sih? Ya ngobrol, ketemu, bercanda sama Dibahas. Bersosialisasi. Dibahas. bercengkrama sama teman 4 sampai 5 orang. Maksudnya dalam sosial itu udah adil belum? Menurut saya sosial di Indonesia itu kurang gitu. Karena kenapa? Kenapa kurang? Kalau misalnya masyarakat Indonesia itu sudah peduli terhadap sesama, pemulung atau pengamen di jalanan itu sedikit. Kok buktinya sekarang masih banyak gitu kan? Karena enak pak, Enak, Pak, tinggal kita minta. duit dapat duit. Tidak. Yang pemulung itu kan yang
ini pemulung biar Yang gue bingung itu masalahnya yang namanya sosial apakah masyarakat doang, orang-orang petingginya nggak bersosial. bisa ya bisa pemerintah kan juga bisa dibilang masyarakat. Tapi nggak ada sosialnya. Enggak, maksudnya keadilan sosial. Apakah kita sudah adil dalam bersosial gitu? Maksudnya dalam peraturan pemerintah itu udah adil belum untuk bersosial gitu? Gimana ya? Jadi Perihal undang-undang. jadi Itu dong. Nggak semua sih mungkin. Tapi setidaknya undang-undang yang udah dicetuskan yang Gini aja, ketika berpendapat kita kan Nah, dibatasi kan? ya ya Kenapa pendapat di Indonesia itu dibatasi? karena mereka takut. Sebenarnya Pancasila itu ya Membatasi kita, pendapat. kita bebas Untuk untuk berpendapat, berpendapat. kita adil, tetapi penerapannya itu salah. Makanya di sini ya kadang kita suka aneh sendiri gitu kok dalam Pancasila katanya dalam poin-poinnya emang benar sih keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi kenyataannya kok ketika kita berpendapat pasti ada pembatasan-pembatasan. Batasan. Kenapa? kenapa harus dibatasi? Kenapa harus dibatasi? Kenapa? Mungkin menurut gue. Ketika orang berpendapat pasti punya kritikan dan kesannya bahasan yang tidak sesuai. Ya, Bisa jadi dari kritikan yang tidak sesuai itu mencetuskan orang-orang baru yang awalnya nggak benci menjadi benci. Banyak penyebaran si pembenci-pembenci ini. Akhirnya menyeranglah si pemerintah tersebut. jadi takut dibenci. Takut dibenci tersebut. Nah, Tapi ini, kalau itu sesuai fakta gimana? Tetap nggak terima orang itunya. nah, Ya, ini berhubungan lagi kembali lagi. Gimana ya? Kalau misalnya kita secara individu mengkritik pemerintah, itu aman-aman saja. Bahkan yang menghina Bapak Presiden Jokowi itu dimaafkan. Pemuda waktu itu ada kan Ada. pemuda. Karena kenapa? Karena dia tidak punya masa. Tetapi ketika kita mempunyai sebuah wadah organisasi, mempunyai masa banyak, kita mengkritik pemerintah secara keras, banyak-banyak. Ya. Nah, itu dia yang dibatasi itu adalah orang yang mengkritik tetapi mempunyai masa itu Berarti nggak adil dong. Enggak. mengancam Nggak adil pemerintah. dong. Nah, Menurut gue nih, kebanyakan orang tuh mengkritik tanpa bukti yang pasti. Nah, iya. Kecuali kalau misalkan dia udah punya masa banyak apapun, buktinya relevan, kenyataan, Itu sah kritik. aja. Iya, itu kritik. Kalau tidak dengan data itu Nah, asumsi. Itu asumsi. Kayak Itu. kayak siapa? Soalnya gini, Ya, individu jika emang itu sesuai fakta, pasti akan ada pengikut. tapi Oh, itu kemarin, individu itu pasti ada pengikut. kemarin juga ini bukan kritik tapi menghina gitu ya. Iya. Kenapa dimaafkan sedangkan yang punya masa itu ya mengkritik cuman tidak separah itu gitu. Tapi kenapa dijatuhkannya sanksi pidana? Nah, itu Karena itu sangat- istilahnya bukan kritik, Iya. ujaran kebencian. Ujaran dong. Ujar kebencian. yang mana nih maksudnya kan Mohon bisa dibedakan lah. Coba kita ini dulu aja, coba kita. siapa sih? itu kan orang yang individu kan itu kan emang ujaran kebencian kepada individu Bapak Jokowi. Iya. Tapi kenapa yang punya masa gitu kan ketika mengkritiknya tidak menghina dirinya, cuman menghina cara kerja sistem kinerjanya, kenapa dipenjara itu? Itu hak presiden ngomong apa atau enggak? Presiden. Tapi emang isi kritikan yang anak SMA buat sih itu? Iya. Isinya gimana? Itu menghina foto gitu kan, menghina fotonya Jokowi. Iya. Oh yang foto. Iya. Iya, itu dia. Itu termasuk penghinaan. Menghina. Tapi kenapa tidak dipenjara, cuma dimaafkan doang? Awalnya kan sudah dimasukkan ke Di bawah umur kan maksudnya? enggak, sudah Nah. udah masuk ke polisi. Iya udah masuk polisi. Kan tadi saya hilang Pak, maaf. Ya gitulah. Tapi tidak diproses, cuma Enggak, Pak, saya cuma bercanda, Pak. cuma minta maaf, udah kelar. Tapi yang itu mah kan serius. Ujar Iya. kebencian. Nah, ya. Yang itu mah serius. Ujar. Enggak sih, tujuan yang anak muda mah kan cuma canda ya. Iya mungkin ya. ini dari Kalau yang masanya banyak Pak mungkin Itu agak mengancam. Iya, ya. itu Agak membawa mengancam. membawa orang untuk membenci satu hal tersebut. Agak Kalau mengancam. mungkin kalau menghina dia secara individu kan, menghina langsung. Maksudnya enggak Tapi dia menghasut orang untuk menghina juga. nah, bentuk itu yang salah itu dari sana. Kalau mungkin nih gini untuk satu orang individu nggak banyak orang lain. Ya makanya kalau misalnya mau kritik ya sendiri-sendiri aja. Iya. Masa itu aman, asli dijamin. Ya, kalau secara sengaja tetap aja. Nah, itu dia. Dijamin. Kalau secara sengaja tetap aja. Anda menghina. kecuali Anda mengkritik punya bukti yang valid. Nah. Itu aja sih. Intinya itu sih. Jadi jangan asal kritik tanpa bukti yang Ya jelas. makanya Jokowi itu, Bapak Jokowi nanti perjelas lagi dong. Kalau mau kritik harus pakai data fakta yang jelas, Iya. jangan cuma Ya. kritik jadi masyarakatnya jadi ambigu gitu. Iya Jadi dong. Nah, Maksudnya harus ada kejelasan bisa mengolah Iya. opini publik itu pentingnya supaya tidak
kemana-mana pemikirannya itu. Kalau Sebenarnya nggak harus dijelasin juga harusnya ngerti sih kalau kita Kalau pinter. pendapat tanpa data kan asumsi. Kalau Iya. pendapat menggunakan data kan itu kan kritik. Ya, ini. Kayak premis itu harus ada. Makanya Misalkan gua berpendapat nih, datanya ini, nah itu kritik. Jangan lupa kasih sarannya juga, jangan kritik doang. Sarannya kagak ada, gimana ini? Nggak adil dong. Sarannya Saran adalah udah naik kursi ada. aja jadi presiden. sekarang tidak ada. Apa? Kilo? Kan misalnya pemerintah itu kan kurang meratanya bansos gitu ya. Kilo. Iya. Kritik. Hmm. Kan sarannya apa? Untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi pemerataannya, harus tepat sasaran itu kan kritik dan saran itu kan ada lengkap gitu kan. Itu hanya judul om. Kayak Bagaimana? judul misalkan lebih kedepannya lebih merata. Meratanya tuh kayak gimana? Caranya tuh kayak gimana? Anda memikirkan hal kecil aja susah kan? Itu tugas pemerintah. Oh, itu dia yang pemerintah kan buat apa sih, masa tugasnya yang pemerintah masa harus diajarin lagi sama rakyat, harus ini kayak anak kecil lagi. Enggak. Pemerintah itu kan udah dewasa. Soalnya kalau misalkan mereka nggak tahu keadaan kita gimana pun, mereka akan semena-mena menjalankan apa yang mereka tahu aja. Makanya kan ini kan pemerintah kan yang menjamin seluruh rakyatnya dari Iya. sumber daya. Ya harus memikirkan itu, masa otaknya itu harus di enggak. Maksudnya gini kan gimana ya? Ngasih saran cuma Iya. untuk dulu doang tuh agak sih misal pemerataan. Mereka udah merata loh ke setiap kota. Mereka udah merata kalau buat bansos. Cuman ya pemerataan, ya itu pemerataan. Iya itu. Merata semua kota, biasanya enggak. Ya kan masyarakat Ya itu memberikan sarannya kan emang ya, pemerataan. tidak apa namanya? Tidak jelas. Tidak spesifik Nah, gitu, itu secara umum. Nah, yang menspesifikannya itu harusnya pemerintah yang lebih memikirkan hal itu. Jadi Betul. cuman Jadi masyarakatnya cuma bisa memberikan sinyal-sinyalnya aja. cuma bisa mengkritik doang. iya sih. Enggak dong, itu udah saran. Sarannya belum ada ya. Oh iya. Sarannya Ya, oh ini salah nih. Ya tapi nggak tahu pada gimana sih. Enggak. Kan itu Tadi ngasih saran, saran. udah Oh. saran, Tadi tapi ngasih saran. pemerintah sarannya kurang signifikan ya. Ya, yang harus Yang- yang harus yang ke harus- dalamnya lagi tuh. Sebenarnya pemerintah Iya, iya. buat apa gunanya pemerintah kan tugasnya kan melindungi segala bangsa Indonesia Iya. dan rakyatnya gitu kan. Oke ya, Iya, aman deh. sejujurnya gue nggak tahu sih kayak penilaian yang berhak mendapatkan bansos itu seperti apa. Tapi setidaknya dari struktur apa namanya pekerjaan lah gitu kan, data-data per individu itu yang mungkin lebih detail harusnya. Kan sinyal-sinyal dari masyarakat itu kan yang penting orang yang membutuhkan, yang kurang mampu itu kan sudah ada sinyal-sinyal, tapi kenapa pemerintah itu kurang bisa mengolah? Karena nggak ada bedanya dalam datanya. Orang yang punya pekerjaan, orang yang tidak punya pekerjaan, di datanya tuh nggak ada bedanya. Sensus penduduk Nah, itu nggak terbaca. datanya. Nah itu PR buat Pak RT. Yang Iya. data. Untuk yang data lah. Ada data. Ya, Pak RT. Pendataan ya harusnya lebih jelas. Nah, untuk orang-orang sensus penduduknya harus jelas nih, jangan nembak asal nembak, bahaya nih. Nanti Ini- salah. Pantesan ini bagian dari pemerintah jadi. Aman ya? Ya, Aman. Oke, itu tentang Pancasila udah aman. Ya, Itu tentang Pancasila dan ya Mau Iya, inilah. penerapan di masyarakat Nah. lah. mau inti-inti ke Pancasilanya jadi kan udah dirangkum nih. Ya. Intinya gimana? Kalau dari gue sih Pancasila itu hanya sebagai lambang negara aja. Jadi sebagai formalitas. Ada beberapa orang yang meyakini hal tersebut. Ya. Tapi menurut gue yang namanya keyakinan itu nggak semua orang meyakini dengan hal yang sama. Iya. Kayak misalkan Iya aja gue. ada batasan-batasan. iya dong. Yang namanya keyakinan sama kan beda-beda gitu kan. Ada yang meyakini ini, ada yang hal tersebut. Pancasila juga berlaku tersebut. Ada beberapa yang meyakini, ada beberapa yang tidak meyakini. Iya, iya. Kalau saya pribadi dari nilai-nilai Pancasila itu sudah lengkap gitu. Kita diajarkan moral-moralnya dan juga sosialnya juga sudah bagus menurut saya, keadilan sudah bagus. Dalam konsepnya itu Pancasila memang bagus sekali untuk rakyat Indonesia. Tetapi penyalahgunaan Pancasila ini justru apa namanya? Lonceng. Bukan melenceng, menodai Pancasila tersebut Pancasila. begitu. Benar kan? Komen. Komen. Intinya untuk Pancasila dan penerapan di masyarakat ada peran penting masyarakat, ada peran penting pemerintah. Intinya semuanya berperan penting untuk Membangun negeri yang membangun dan menjalankan Pancasila tersebut. Ya itu kan, Iya. ya itu berarti masih banyak PR lah gitu kan buat masyarakat dan pemerintah gitu ya. Pancasilanya udah benar, cuman kan dari masyarakat dan pemerintahnya. Dari segi Saya ada menyalahkan. Iya. Sebenarnya udah bagus kalau udah jelas itu detail malah. Oke. Dari perbuatan-perbuatan udah detail. Oke, udah ya itu tentang Pancasila ini. Masih panjang bos. Lanjut dong. Lanjut dong. Ayo dong. Ngopi dulu, Pak. Aman Ini kan? kalau dilanjut
mungkin Aman gak nih? tidak akan selesai gitu ya. Aman nih, Kalau aman bos, sama aman bos, Pancasila. aman. Karena Aman Pancasila ya? ini Aman apa kalau dibahas itu, Nih, waduh, sehari juga nggak bakal intinya selesai. itulah itu. Iya, makanya inti dari Pancasilanya itu lah. Itulah. Nah, kita bahas tentang ideologi. Ini lagi Pancasila. Enggak, Iya. ideologinya apa? Pancasila. Ideologinya. Kenapa masih ada orang yang ingin mengganti ideologi Pancasila? Segelintir orang atau ya kelompok tertentu lah Iya, gitu. untuk mengganti. Enggak mesti disebut. Ya nggak usah sila, kita udah tahu gitu. Kita udah tahu. Nah, maksudnya apakah Pancasila ini masih kurang gitu kan? Kalau dari gua nih, menurut pandangan gua sendiri, kenapa ada segelintir orang yang berusaha untuk mengganti Pancasila tersebut? Karena menurut mereka itu tidak sesuai dengan zaman yang sekarang. Sedangkan Pancasila itu dibentuk itu zaman dulu gitu. Dan kayak ada beberapa poin-poin yang tidak terpenuhi. Dia digantinya aja ingin menggunakan sistem yang Toko itu kan? Banyak sih. Enggak, toko yang enggak gitu. masih banyak, bukan sebanyak ya, Pak. Ada segelintir orang yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi khilafah. Itu lebih zaman dulu lagi malah. Iya, gitu. Yang itu. Itu kan isu-isu kemarin-kemarin kan? Ya, terus yang sekarang itu apa? Isu kemarin kan? Itu sih, Prof. Sebelum dibubarin kan masih ada isu-isunya Yang kan? Prof itu gimana? Dia kenapa? Sebenarnya nggak langsung ini sih, tapi yang gua tahu itu dia tuh lebih ngasih saran nih, Merevisi kali ya? merevisi kesannya gitu. Tapi kan dari segi pemerintah itu bilang bahwa Pancasila itu final dan nggak bisa diganggu gugat. Nah, untuk kenapa ada sedikit orang pengen mengganti Pancasila menjadi khilafah? Nah, itu kenapa? Kenapa? Karena pemerintah itu kurang memberikan kesempatan pada mereka yang ingin bersama-sama menjalankan program-program pemerintah. Jadi bagaimana caranya ini? Tapi nggak ngejamin, walaupun diganti nggak ngejamin Iya. menjalankan programnya dong. Itu maksudnya Mungkin dari saya- programnya juga bakal beda dong. maksudnya Hukumnya juga bakal beda saya- dong. karena dia kurang diberikan kesempatan gitu. Jadi makanya dia pengen bikin Kesempatan poros gimana baru. maksudnya? Untuk menjalani Maksudnya kan, negara. Maksudnya dikasih jabatan atau Oh, itu bisa, politik Bang. dong maksudnya. itu maksudnya Maksudnya jadinya gini, itu adalah barisan-barisan orang sakit-sakit hati gitu kan. iya. Kenapa dalam pilihan? Kenapa harus diganti dengan khilafah gitu? Ya, kalau saya mah tidak, Enggak, lu setuju nggak diganti dengan khilafah? bukan itu maksudnya. Gini, maksudnya kan tadi kenapa Iya. Tapi mungkin menurut gua nih, kenapa diganti khilafah itu mungkin mayoritas terbanyaknya itu loh. Iya, Banyak dong. Enggak dong. Nah, ini kan gua mungkin ya. Ya, mungkin mereka ya mereka melihat ya, Islam mayoritas sih. Dan- mayoritas. Dan dinilai kata dia itu kalau misalkan khilafahnya itu Cocok lah ya. cocok itu, maka nggak ada nih yang kesannya ngawur, melenceng dari siapa yang ngejamin nggak ngawur? Ya, itu Iya. kan dia sendiri. Dia kan berpikiran cocok lah ya. Tapi nih, Maksudnya gini, di Suriah aja yang ingin menerapkan sistem khilafah masih berantakan loh ya. ya memang dia tuh mungkin terlalu ini banget sih, kayak kurang mengenal masyarakat, bahkan apa namanya yang gimana? Emang Bingung. Emang kita mau ngobrol Pak santuy Kalau Pak. emang dulu Ini dulu. Ya pergi coy. ada. Jadi yang menurut gue sih Ya pergi. khilafah si Rangga tuh yang untuk Kita mah jalan, oke bisa aja ngobrol gitu. Iya. kayak Isu-isu khilafah gitu kan. Kayaknya sekarang udah jarang ya. Kenapa ya? enggak, kok masih Oh, ada. masih ada. Masih ada kok Iya. yang enggak. Banyak Kirain udah jarang gitu. banyak yang mendukung itu menjadi laku. bisa nggak diganti? Udah bahas udah. Terus lu gitu anjir. Tai. Tapi ya mungkin dia balik lagi, dia tuh lebih ke mungkin dia pendidikannya di luar, melihat keadaan di iya. luar. Kalau melihat keadaan dulu kan dia juga Makanya itu gue bilang dia tuh belum mengenal masyarakat sebenarnya yang ada di Indonesia. Mereka hanya dikelilingi orang-orang yang berpikiran sama. Ya, Cara mendoktrin dia tuh bagus gitu. Nggak usah pakai dopingan juga ada mas. ya udah lah ya. Ini tugas saya kok jadi wah saya terbebani. Ya lah ya, kita tutup aja ya. Ada salah ngajakin lo podcast. Kita disclaimer dulu, ini mah pendapat pribadi semua ya. memang. Tidak ada unsur menghina, tidak ada unsur untuk menyalahkan. Ini mah pendapat kita aja. Pandangan kita terhadap Pancasila, ideologi di masyarakat. Gitu kan. Ada lagi pertanyaan? Banyak sih, banyak. Oh, banyak kan? Banyak diskusi-diskusi banyak. Habisin.
Lagi aja. Ada nih, kita di belakang layar. Udah, jangan bahaya nanti. Bahaya. Kayak gitu, cek gitu. Pulang-pulang. Oh, ini kan karet. Ya, bos ini. Kita di OTS. Itu karet doang itu. Itu karet doang itu. Oh, ini udah mau tutup, ini udah. Itu karet doang itu. Ini bos, masalahnya bos. Karet doang itu. Udah ya, udah ya. 1, 2, 3, 4, close the door. Jangan terlalu dibahas ya itu. Masalah dana-dana universitas. Masukin aja ya, Mas. Udah, gitu. Udah, ini mah tentang nasionalisme. Tapi setidaknya kalau kita udah punya argumen, punya bukti yang valid, kenapa enggak? Soalnya kasihan yang dibodoh-bodohi gitu. Banyak yang dibodoh. Udah, kita coba aja ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,